Ustaz, ada 3 Ustaz pertanyaan. Ustaz, tadi kan dikatakan di Rasul menggendong cucunya adalah Umamah binti Zainab. Benarkah bolehkah menisbatkan anak itu pada nama ibunya, Ustaz? Nah, ini kan nama anak Rasul yang wanita. Yang pertama, Ustaz. Kemudian untuk azan tadi yang muadzin yang pertama, karena Ibnu Ummi Maktum itu azan subuh kan, apakah dia melafazkan juga as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum, apakah dilafazkan juga di azan pertama kalau subuh itu, atau tanpa lafaz subuh, Ustaz? Kemudian yang terakhir, Ustaz, waktu soal kita mandi junub itu mandi wajib yang sempurna berdasarkan sunnah, berdasarkan hadis Aisyah dengan itu tidak disebutkan di situ membasuh daun telinga, Ustaz. Jadi membasuh daun telinga ini, apakah waktu kita menyiram kepala bagian kanan dan kiri, atau boleh kapan saja, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ustaz. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ya. Pertama, menisbatkan seorang kepada ibunya tentu saja tidak. Ya. Seorang itu dinisbatkan kepada ayahnya. Adapun di dalam hadis ini, kenapa dinisbatkan kepada Zainab? Ya, kepada Zainab untuk pertama untuk memperjelas bahwa ini cucu Nabi SAW. Yang kedua, ya, suami Zainab ya itu tidak berislam, ya tidak berislam, ya tidak masuk agama Islam, sehingga tidak dinisbatkan kepada dia, ya tidak dinisbatkan kepada dia, sehingga untuk memperjelas ya bahwa ini adalah cucu Nabi SAW. Ya, maka itu sebabnya kenapa di sini rawi di sini menyebutkan Umamah binti Zainab. Pertama, ya untuk memperjelas bahwasanya ini cucu Nabi SAW. Yang kedua adalah suami Zainab itu tidak masuk Islam, ya tidak masuk Islam, ya masih dalam keadaan kufur, ya dalam keadaan kufur, sehingga dinasabkan ke sini adalah kepada Zainab. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan kedua, as-salatu khairun minan naum. Tadi seperti apa pertanyaannya? Iya, di azan pertama di subuh itu kan di zaman Rasul ada 2 kali azan, Ustaz. Di azan pertama oleh Ibnu Maktum, yang kedua oleh Bilal. Apakah lafaz as-salatu minan naum ini dibaca juga di azan pertama itu, Ustaz? Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ya, adapun as-salatu khairun minan naum, ya lafaz azan ini, ya maka ya azan ini dibaca ya pada azan yang kedua, ya walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini, ya tetapi ya azan ini dibaca pada azan yang kedua. Ya kita mengatakan as-salatu khairun minan naum karena ya Abdullah bin Maktum adalah seorang muadzin. Jika Abdullah bin Maktum dia azan, maka di situ adalah waktu seseorang ya tidak boleh ya makan dan minum. Karena Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, Inna Bilal yu'adzinu bil-lail. Sesungguhnya Bilal beliau azan di waktu malam. Fakulu washrabu, makanlah kalian dan minumlah kalian hatta yunadi Ibnu Maktum, sampai Ibnu Abdullah bin Maktum yang azan. Ya, maka lafaz as-salatu khairun minan naum itu dikemenangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum, bukan Bilal. Tetapi sebagian ulama melihat as-salatu khairun minan naum ini bahwasanya dikomandangkan di azan pertama. Kenapa? Kata mereka, dan ini pendapat Ibnu Khuzaimah, kata mereka bahwasanya dulu itu Bilal dan Abdul Maktum saling bergantian azannya. Kadang Bilal azan pertama dan Abdul Maktum azannya kedua. Kadang Abdullah bin Maktum azan yang pertama dan Bilal azan yang kedua. Semacam itu gantian. Ya Bilal kadang azan pertama, Abdul Maktum azan kedua. Kadang Abdul Maktum azan pertama, Bilal azan yang kedua. Ini pendapat Ibnu Khuzaimah. Kenapa kata mereka? Karena azan pertama itu sangat munasib, ya sangat cocok ya dengan seseorang mengatakan as-salatu khairun minan naum, sesuai dengan maknanya, ya sehingga beliau berpendapat demikian. Dan ini terjadi khilaf memang di kalangan para ulama
masalah penentuan lafaz as-shalatu khairun minan naum. Apakah di adzan pertama atau di adzan kedua? Bagi yang mengatakan itu di adzan kedua, karena ini dikumandangkan oleh Abdullah bin Maktum, dan kita tahu Abdullah bin Maktum dikatakan oleh Nabi Sallam ketika beliau adzan, maka di situ tidak boleh lagi makan dan minum. Ini menunjukkan adzan kedua. Adapun adzan pertama itu kita boleh makan dan minum. Ya, kita diperbolehkan makan dan minum karena masih belum masuk waktu sholat subuh. Adapun adzan kedua tidak diperbolehkan lagi bagi orang yang berpuasa untuk makan dan minum karena sudah masuk waktu sholat subuh, dan itu dikomandangkan oleh Abdullah ibni Maktum. Dan lafaz as-shalatu khairun minan naum itu datang dari adanya Abdullah ibni Ummi Maktum. Sehingga dengan dasar ini sebagian ulama mengatakan as-shalatu khairun minan naum dikomandangkan di adzan kedua, dan ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Kemudian tadi yang ketiga, tadi saya lupa pertanyaan ketiga, tadi masalah mandi junub gimana? Masalah apa Ustaz, daun telinga di hadis Aisyah dengan apa itu kan Ustaz pun nggak menyebutkan kemarin mencuci daun telinga itu pas apakah kita mandi pas membasahkan rambut bagian kanan kemudian sekalian itu, atau ada bagian tertentu, atau boleh kapan aja Ustaz? Ya, makanya tata cara mandi junub ya, intinya mandi junub itu adalah adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ada dua hadis dalam masalah ini, dan sebelumnya diriwayatkan dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah dan hadis Maimunah, tentang berbicara mandi junub Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana disebutkan ya, bagi yang memahami di hadis Aisyah Nabi sallallahu berwudu seperti wudunya di dalam salat, bagi orang yang memahami berwudu seperti wudu di dalam salat, di dalam hadis Aisyah dan hadis Maimunah, mereka mengatakan mengusap kepala seperti di dalam wudu, ya, kita mengusap kemudian semacam itu. Tetapi yang Anda pahami, dan itu yang saya yakini bahwasanya yang dimasukkan wudu dan wudu dalam sholat di dalam hadis Aisyah dan Maimunah, maksudnya wudu seperti wudu sholat, tapi tidak persis, tidak persis. Kenapa? Karena Aisyah merinci setelah itu. Kata Aisyah, Nabi SAW membasuh muka, kemudian Nabi membasuh kedua tangan, kemudian Nabi membasuh rambut, membasuh kepala. Ini menunjukkan bahwasanya membasuh kepala ini, ya, ini bukan tata cara wudu. Karena kita kalau wudu itu mengusap. Kalau wudu kita mengusap kepala, bukan membasuh. Tetapi Aisyah mengatakan apa? Kata Aisyah, Nabi SAW membasuh kepala. Ya, maka bagi orang yang mengatakan membasuh kepala, maka otomatis ya dia basuh kepalanya, kemudian dia juga basuh telinganya. Karena telinga itu bagian dari kepala. Otomatis ketika dia membasuh kepalanya, dia basuh juga telinganya. Ya, dia basuh telinganya. Kemudian ya di hadis ini Aisyah langsung menjelaskan apa? Nabi SAW baru menjelaskan tubuh. Tidak dijelaskan oleh Aisyah Nabi SAW membasuh kakinya. Membasuh kakinya kapan? Di akhir. Ya, di akhir. Ini menunjukkan cara yang berbeda seperti cara wudhu di dalam sholat. Ya, cara yang berbeda seperti cara wudhu di dalam sholat. Intinya para ulama memahami hadis Aisyah bin Maimunah ini ada dua pemahaman. Ya, pemahaman yang pertama memahami perkataan nahwu wudhu sholat seperti wudhu dalam sholat sama persis seperti wudhu dalam sholat. Ya, maka kita melakukan semacam itu. Ya, kalau orang memahami sama persis di dalam sholat, atau orang memahami bahwasanya, dan ini yang dipahami oleh Ibnu Rajab, bahwasanya tidak seperti wudhu di dalam sholat, ya, yaitu dia dengan cara apa? Membasuh kepalanya. Kalau dia basuh kepalanya, dikucap-kucap, kemudian dia basuh juga telinganya. Dia basuh telinganya. Ya, maka tergantung orang memahami hadis ini. Tapi saya melihat condong kepada pendapat yang mengatakan itu adalah tidak wudhu seperti wudhu sholat persis. Ya, tidak seperti wudhu sholat persis. Ya, itu maknanya. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami.